Kupas tuntas pemekaran Kabupaten Cilacap. Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua bro. Bagi Anda yang sudah menonton video sejarah Kroya Apikeh, video nasib miris Kroya dan Purwokerto di channel ini, tentu akan lebih mudah memahami video ini. Namun bagi Anda yang baru melihat video ini saja, simak baik-baik dan tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Dan sebaiknya nggak usah komen dulu. Intinya, Anda, saya, dan siapapun warga Cilacap dapat berkontribusi untuk mewujudkan pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap menjadi 3 daerah otonom baru. Inilah prinsip, data dan fakta, latar belakang, syarat, dan tujuan pemekaran Kabupaten Cilacap. Yuk kita bongkar unboxing kupas tuntas. Yang pertama, prinsip pemekaran wilayah atau daerah otonom baru alias DOB pada prinsipnya harus disetujui DPRD kabupaten, lalu diajukan ke DPRD provinsi, kemudian DPRD provinsi mengajukan ke DPR RI pusat. Semua tahapan badan legislatif itu tentu harus diketahui pula oleh badan eksekutif, yaitu bupati atau wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi langkah awal pemekaran wilayah adalah usulan dan desakan warga beserta tokoh masyarakat kepada DPRD. Disinilah awalnya lur. Kuncinya ada di tangan rakyat atau warga sendiri. Lalu bagaimana kalau anggota DPRD dan bupati atau gubernur tidak merespon atau enggan miwiti pemekaran Kabupaten Cilacap? Solusinya gampang lur. Ngesuk tahun 2022 ada pemilihan Bupati Cilacap. Coba tanyakan kepada calon bupati, apakah dia punya komitmen pemekaran atau tidak. Sebelum pemilu tahun 2024 juga ada pemilihan legislatif. Coba tanya juga ke para caleg dan partai, apakah calone atau partene duwe komitmen pemekaran Cilacap. Nek jawabannya manda mundu sikape ora jelas, ya ora usah dipilih. Pilih liyane bae sing dukung pemekaran. Yang kedua, data dan fakta. Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Kabupaten Cilacap adalah kabupaten terluas. Kemudian nomor 2 adalah Kabupaten Grobogan dan nomor 3 adalah Wonogiri. Dengan luas 2138 km persegi membentang dari timur ke barat, mulai dari Nusa Wungu ke Dayeuh Luhur sejauh 152 km. Bentangan selatan ke utara sejauh 35 km dari Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang. Jumlah kecamatan 24 dan jumlah penduduk 1.900.000 per Juni 2020. Sementara itu kecamatan terpadat di luar kota Cilacap adalah Kesugihan, Majenang, dan Kroya. Sebagai perbandingan, luas kota Kroya 58 km persegi, kota Solo 44 km persegi, dan kota Purwokerto 38 km persegi. Namun justru Kabupaten Banyumas telah lebih dulu mengajukan pemekaran wilayah pada tanggal 12 September 2019 ke pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas mengajukan pemekaran menjadi 3 wilayah, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kota Madia Purwokerto. Yang paling sukses adalah Kabupaten Bogor dalam pemekaran DOB selama 7 tahun berjuang dan telah mengajukan daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bogor Barat.
mekar dari Kabupaten Bogor. Sebelumnya Kabupaten Bogor juga sukses membuat DOB baru, yaitu Kota Bogor dan Kota Depok. Hebatnya, pemekaran Kabupaten Bogor Barat yang diajukan masuk prioritas pembahasan pemekaran wilayah di DPR RI Pusat tahun 2021. Gemblung temenan lur, mereka juga sedang berjuang mengajukan Provinsi Bogor Raya. Anggota DPRD ini tokoh masyarakat Bogor berjuang luar biasa, puluhan tahun sambung menyambung. Tokoh Cilacap dan anggota DPRD Cilacap ora tumon kaya gue, malah kalah gerak karo Banyumas aja dibanding nang karo Kabupaten Bogor. Aduh, melah meluh perjuangannya isin lah. Oleh karena Kabupaten Cilacap lebih luas dari Kabupaten Banyumas dan kondisinya mirip Kabupaten Bogor, tentu Kabupaten Cilacap lebih cocok dimekarkan menjadi 3 daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Cilacap Barat, Kabupaten Cilacap Tengah, dan Kabupaten Cilacap Timur. Yang ketiga, latar belakang. Penamaan Kabupaten Cilacap Barat sesuai dengan wilayah yang memang berada di sisi barat. Juga melihat latar belakang sejarah Kadipaten Dayeuh Luhur masa kerajaan dan Patenshap Dayeuh Luhur masa kolonial Belanda. Sedangkan penamaan Kabupaten Cilacap Tengah sesuai dengan Afdeling Cilacap dan posisinya memang berada di tengah. Kemudian penamaan Cilacap Timur sesuai dengan posisi wilayah itu di sebelah timur, dan penamaan distrik Kroya era kolonial serta eks wilayah Kawedanan Kroya masa era kolonial dan masa awal kemerdekaan. Yang keempat adalah syarat. Otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemekaran Wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua Pasal 18 Ayat 1-7, TAP MPR RI Nomor 15 /MPR tahun 1998 dan Nomor 4 /MPR 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara pemerintah pusat dan daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain syarat wilayah, jumlah penduduk, potensi pengembangan, ada syarat penting lain agar pengajuan pemekaran wilayah disetujui pemerintah pusat, yaitu yang terkait perimbangan keuangan daerah dan pusat. Sing maksudnya lur aja minim banget PAD-ne atau modale. Ben kok ora kurang ngerepotna keuangan pusat. PAD kue pendapatan asli daerah dari pajak. Namun juga terkadang alasan sejarah, budaya, luas wilayah, ketertiban dan keamanan, serta alasan politik juga menentukan. Secara garis besar, Kabupaten Cilacap mampu memenuhi persyaratan pemekaran tersebut menjadi 3 kabupaten sekaligus. Kabupaten Cilacap Timur idealnya meliputi Kecamatan Nusawungu, Binangun, Kroya, Adipala, Maos, Sampang, dan Kesugian, dan beribu kota di Kroya karena sesuai sejarah distrik dan kawedanan serta lokasinya berada di tengah-tengah semua kecamatan lainnya. Kabupaten Cilacap Barat terdiri dari Dayeuh Luhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Cipari, Karangpucung, dan Sidareja. Selayaknya beribu kota di Majenang atau Sidareja sesuai dengan sejarah Patenshap Dayeuh Luhur atau kawedanan serta lokasi di antara kecamatan tersebut. Kabupaten Cilacap Tengah ora usah khawatir kelangan daerah kekuasaan. Justru dengan mengecil daerah pemerintahan, pelayanan, dan fokus pembangunan lebih terarah.
Kecamatan di Cilacap Tengah meliputi Kampung Laut, Patimuan, Bantarsari, Kawunganten, Jeruk Legi, dan Pulau Nusa Kambangan. Apalagi ada program Singapore of Java. Pemekaran wilayah Cilacap adalah salah satu solusi kunci mewujudkannya. Tanpa pemekaran wilayah dan anggaran proyek pemerintah pusat, program Singapore of Java adalah mimpi di siang bolong alias khayalan semata. Dengan adanya pemekaran wilayah akan lebih terperhatikan peningkatan pelayanan, peningkatan pembangunan dan infrastrukturnya. Yang kelima adalah tujuan dan manfaat pemekaran. Nggo ngapa jane pemekaran? Manfaatnya apa? Ketone kok kayak wong arep cerai atau pegatan. Ujarku kayak gembeleng tur kemrungsung lho ide pemekaran wilayah gue. Ya, jawabannya ketemu nek panjenengan bisa jawab pertanyaan admin berikut ini. Yang pertama, apakah warga Cilacap Timur dan Cilacap Barat sudah merasa puas dengan pelayanan pemerintah Kabupaten Cilacap selama ini? Yang kedua, apakah pusat layanan masyarakat cukup dekat dan mudah dijangkau? Yang ketiga, apakah daerah Cilacap Barat dan Cilacap Timur sudah cukup mendapatkan perhatian, pemerataan pembangunan dan infrastruktur, alokasi dana APBD kabupaten yang seimbang, bukan yang berasal dari APBN pemerintah pusat loh ya, yang dari APBD kabupaten. Wis imbang apa urung? Yang keempat, apakah pengelolaan dana dan anggaran pemerintah kabupaten selama ini cukup transparan dan dapat diakses masyarakat dengan mudah? Apakah kebocoran dan korupsi dapat dideteksi? Apakah setiap rupiah dapat terlihat peruntukannya? Yang kelima, apakah pemerintah daerah senantiasa hadir ketika warga mendapat kesulitan atau musibah? Yang keenam, apakah warga Cilacap Timur dan Cilacap Barat lebih sering kecewa atau bahagia terhadap pelayanan pemerintah kabupaten? Jawaban panjenengan iku sing nggo patokan perlu tidaknya pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap dan menandakan apakah panjenengan dan warga Cilacap mau berubah atau tidak. Jadi jangan lupa lur, nek kepingin berubah dan terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap yang perlu dilakukan ada 3. Yang pertama, generasi muda dan tokoh masyarakat harus berani mendesak anggota DPRD melakukan hak inisiatif pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap. Yang kedua, meminta komitmen calon bupati pada Pilkada 2022 untuk pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap. Yang ketiga, meminta komitmen caleg pemilu 2024 Dapil Cilacap Timur dan Cilacap Barat serta Dapil Cilacap dan Banyumas untuk DPR RI dalam hal pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap. Paham kabeh mbok lur? Untuk kemajuan, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kita butuh pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap secepatnya. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.